Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai usia lebih dari 35 tahun apakah bisa ikut tes P3K. Simak 8 syarat tes seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2023 yang terbaru. Dan berikut informasinya. Menginjak usia di atas 35 tahun, tidak sedikit yang masih mencari peruntungan sebagai ASN dan P3K. Tentunya, selain mendapat penghasilan yang layak, menjadi ASN atau P3K adalah cara untuk mengabdi pada negara. Pendaftaran ASN dan P3K yang baru saja dimulai tentu memberikan rasa kekhawatiran karena usia di atas 35 tahun meski memiliki banyak pengalaman. Syarat pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 perlu dipahami oleh calon pelamar yang ingin mengikuti seleksi yang dimulai pada Selasa, tanggal 19 September tahun 2023. P3K adalah salah satu jalur seleksi untuk calon aparatur sipil negara tahun 2023. Seleksi P3K tahun 2023 dapat diikuti oleh tenaga kependidikan seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Agar dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2023, pelamar diharuskan memenuhi beberapa persyaratan pendaftaran. Syarat pendaftaran P3K terbagi menjadi persyaratan umum yang berlaku untuk semua formasi dalam seleksi P3K tahun 2022 dan persyaratan khusus yang ditetapkan sesuai dengan formasi yang dipilih oleh pelamar. Berikut ini adalah syarat pendaftaran P3K yang lengkap untuk jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan, dan persyaratan umum berlaku untuk formasi lainnya. Persyaratan umum untuk seleksi P3K tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dan berikut merupakan persyaratan umum yang wajib dipenuhi untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2023. 1. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu yang berlaku pada jabatan yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 2 tahun atau lebih. 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, baik atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri, sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam aktivitas politik praktis. 5. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 6. Memiliki kompetensi yang terbukti dengan sertifikasi keahlian yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang memerlukan sertifikasi. 7. Memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan jabatan yang dilamar. 8. Persyaratan lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.